hatred. We're in the Great War now. Kisah kekejaman Hajjaj, penguasa tanpa belas kasihan, namanya membuat banyak orang ketakutan. Al-Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi, gubernur kejam yang hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah, dikenal karena ketegasannya yang melampaui batas. Di balik kebesaran namanya, ia adalah sosok yang membangkitkan rasa takut di kalangan rakyat maupun lawan politiknya. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol kekuatan negara, namun bagi banyak orang, ia adalah bayangan kematian yang bisa datang kapan saja. Al-Hajjaj memimpin dengan tangan besi. Di bawah kekuasaannya, pemberontakan dipadamkan tanpa kompromi, lawan-lawan politik diburu, dan siapapun yang dianggap melawan kekhalifahan tak luput dari pedangnya. Kisahnya dipenuhi darah, ketakutan, dan kisah tragis yang tertulis dalam catatan sejarah Islam. Namun, di balik kekejamannya, Hajjaj juga dikenal sebagai administrator ulung yang menata pemerintahan Bani Umayyah dengan disiplin. Ia memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat keuangan negara, bahkan memprakarsai pembangunan infrastruktur penting. Kontras inilah yang membuat namanya terus dikenang, antara ketegasan seorang pemimpin dan kekejaman yang melukai hati banyak orang. Namanya membuat orang ketakutan. Namanya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang pada masanya merasa gentar. Al-Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi dikenal sebagai sosok penguasa yang keras, tanpa ampun, dan penuh wibawa. Ia adalah tangan besi dinasti Umayyah, orang yang bisa membuat lawan politik gemetar hanya dengan mendengar kabar kedatangannya. Bagi sebagian orang, Hajjaj adalah lambang ketegasan dan ketertiban. Ia mampu memadamkan pemberontakan besar dan menjaga stabilitas negara di masa-masa sulit. Namun, bagi banyak rakyat, ia adalah bayangan kengerian. Setiap perintahnya bisa berarti hukuman mati, dan setiap ucapannya sering berujung pada tumpahnya darah. Sejarah mencatat Hajjaj bukan sekadar penguasa kejam, tetapi juga seorang administrator ulung, ahli strategi perang, dan tokoh yang memperluas pengaruh kekhalifahan. Kontras antara kecerdasannya dalam memimpin dan kekejamannya dalam bertindak membuat namanya tetap dibicarakan selama berabad-abad. Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi adalah salah satu tokoh paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ia lahir di kota Taif pada tahun 41 H, 661 M, tahun wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hajjaj berasal dari kabilah Saqif, kabilah yang dikenal memiliki pengaruh besar dan banyak melahirkan tokoh-tokoh penting di Hijaz. Sejak kecil, Hajjaj dikenal memiliki sifat keras, disiplin, dan penuh ambisi. Ia mempelajari Al-Quran, membaca, dan menulis dengan baik. Namun, wataknya yang tegas dan cenderung kejam sudah terlihat sejak muda. Ia tidak segan mempermalukan atau menghukum orang-orang yang dianggapnya malas atau lemah. Karirnya dimulai sebagai tentara biasa dalam pasukan Bani Umayyah. Namun, kecerdasannya dalam mengatur pasukan, keberanian dalam pertempuran, dan kemampuannya berbicara dengan tegas membuatnya cepat menarik perhatian para petinggi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, penguasa dinasti Umayyah saat itu, melihat Hajjaj sebagai sosok yang dapat mengembalikan stabilitas negara. Salah satu momen yang membuat namanya terkenal adalah ketika ia diutus untuk menumpas pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah. Hajjaj memimpin pasukan besar dan mengepung kota Makkah dengan melemparkan batu menggunakan manjanik, bahkan mengenai Ka'bah. Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah karena tindakan Hajjaj dianggap sangat keras dan tidak segan melanggar kesucian tanah haram demi menjalankan perintah khalifah. Setelah menaklukkan Makkah, Hajjaj diangkat menjadi gubernur Irak, wilayah yang dikenal sulit dikendalikan karena banyaknya kelompok politik dan pemberontak. Di sana, ia memerintah dengan tangan besi. Ribuan orang yang dianggap melawan kekhalifahan dihukum mati tanpa ampun. Namun, di balik kekejamannya, Hajjaj juga dikenal sebagai administrator yang sangat disiplin. Telah memperbaiki sistem pajak, membangun infrastruktur, dan memperkuat tentara. Salah satu kisah paling terkenal adalah eksekusi Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar yang menentang kebijakan Bani Umayyah. Sa'id tetap teguh dengan kebenaran yang diyakininya, dan kematiannya menjadi simbol perlawanan terhadap kekejaman Hajjaj. Hajjaj meninggal pada tahun 95 H, 714 M, setelah menderita sakit parah. Kematian penguasa ini disambut dengan lega oleh banyak orang, karena mereka merasa terbebas dari kekerasan yang mewarnai masa pemerintahannya. Namun,
Warisan Hajjaj tetap dikenang, baik karena jasanya dalam memperkuat dinasti Umayyah maupun karena kekejamannya yang tak terlupakan. Gubernur kejam di era Bani Umayyah, yang dikenal sebagai penguasa tanpa belas kasihan, Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi adalah sosok yang mewakili dua wajah kekuasaan, ketegasan yang membawa stabilitas, sekaligus kekejaman yang meninggalkan luka sejarah. Ia lahir di Taif pada tahun 41 661 M, dari kabilah Sakif, kabilah yang dikenal keras dan berani. Dalam sejarah, ia disebut sebagai tangan kanan dinasti Umayyah yang siap melakukan apa saja demi menjaga kekuasaan khalifah. Sebagai gubernur, Hajjaj memimpin dengan cara yang berbeda dari kebanyakan pemimpin pada masanya. Ia tidak pernah ragu menghukum orang yang menentang kekuasaan, bahkan jika harus menumpahkan darah dalam jumlah besar. Rakyatnya hidup dalam ketakutan karena setiap perintah Hajjaj memiliki konsekuensi yang sangat berat. Namun, di balik reputasinya sebagai penguasa tanpa belas kasihan, Hajjaj juga dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan efektif. Ia mengatur administrasi Irak dan wilayah timur kekhalifahan dengan sistem yang rapi, memperbaiki infrastruktur, serta menata sistem perpajakan dan militer. Bagi Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj adalah orang kepercayaan yang mampu memadamkan pemberontakan, termasuk menggulingkan kekuasaan Abdullah bin Zubair di Makkah dengan cara-cara yang brutal. Namanya selalu disebut dengan rasa takut dan benci, tetapi sekaligus dihormati karena kecerdasannya. Sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai seorang gubernur, tetapi sebagai simbol kekuasaan yang keras dan penuh kontroversi. Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi adalah seorang pejabat tinggi dinasti Umayyah yang dikenal sebagai gubernur paling kontroversial dalam sejarah Islam. Ia lahir di Taif pada tahun 41 661 M, tahun wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berasal dari kabilah Sakif, Hajjaj tumbuh di lingkungan masyarakat yang keras, berani, dan disiplin. Sejak muda, Hajjaj dikenal sebagai sosok yang cerdas, memiliki daya ingat yang kuat, fasih berbicara, dan tegas dalam bertindak. Ia mempelajari Al-Quran dengan baik, bahkan dikenal sangat mahir dalam membacanya. Akan tetapi, ia juga terkenal temperamental dan mudah marah. Sifat keras inilah yang membentuk karakternya sebagai pemimpin dengan gaya tangan besi. Karirnya dimulai dari posisi rendah sebagai tentara biasa. Namun, kemampuan militernya, kedisiplinan yang luar biasa, dan kefasihan lisannya membuat Hajjaj cepat menarik perhatian para penguasa Umayyah. Puncaknya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengangkatnya menjadi gubernur Hijaz, lalu Irak, sebuah wilayah yang dikenal rawan pemberontakan dan sulit diatur. Hajjaj terkenal karena keberhasilannya menumpas pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah. Dalam operasi militer tersebut, ia mengepung kota Makkah dan menggunakan manjanik, ketapel raksasa, untuk menghancurkan pertahanan kota, bahkan mengenai bangunan Ka'bah. Tindakan ini membuat namanya semakin ditakuti sekaligus dibenci oleh sebagian umat Islam. Sebagai gubernur Irak, Hajjaj menerapkan pemerintahan yang sangat ketat. Ribuan orang dieksekusi karena dituduh menentang kekhalifahan. Ia tidak segan menggunakan kekerasan demi memastikan loyalitas rakyat dan mengamankan kekuasaan dinasti Umayyah. Meski begitu, Hajjaj juga meninggalkan warisan administratif yang penting. Ia memperbaiki sistem pajak, membangun infrastruktur, dan memperkuat tentara serta angkatan laut. Namun, kekejamannya membuatnya dibenci oleh banyak rakyat dan ulama. Kisah eksekusi Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar, menjadi salah satu noda hitam terbesar dalam sejarahnya. Hajjaj meninggal pada tahun 95 714 M, dalam keadaan sakit parah, dan kematiannya disambut dengan rasa lega oleh banyak orang yang selama ini hidup dalam ketakutan di bawah kekuasaannya. Bagaimana Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi menjadi simbol kekerasan dalam sejarah Islam? Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi dikenang sebagai salah satu penguasa paling kejam pada masa dinasti Umayyah. Reputasi ini terbentuk bukan hanya karena sifat pribadinya yang keras, tetapi juga karena tindakan-tindakan brutal yang ia lakukan demi mempertahankan kekuasaan khalifah. Sejak awal karirnya, Hajjaj menonjol karena kedisiplinan ekstrim. Ia memandang ketertiban negara harus ditegakkan dengan kekuatan dan rasa takut. Ketika ditunjuk untuk memadamkan pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah, Hajjaj tidak ragu menggunakan cara-cara yang melampaui batas. Ia mengepung kota Makkah, menembakkan batu-batu besar dari manjanik, bahkan menghantam bangunan Ka'bah yang suci. Ribuan nyawa melayang dalam operasi ini,
Tetapi Hajjaj dianggap berhasil oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan karena mampu mengembalikan kendali Umayyah atas Hijaz. Sebagai gubernur Irak, wilayah yang terkenal rawan pemberontakan dan penuh konflik politik, Hajjaj menerapkan pemerintahan dengan tangan besi. Ia mendirikan kamp-kamp militer untuk mengawasi penduduk, memaksa mereka membayar pajak, dan mengeksekusi siapa saja yang menolak kekuasaan. Ribuan orang dikatakan tewas di bawah perintahnya. Salah satu peristiwa yang memperkuat citra kekejaman Hajjaj adalah eksekusi Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar dan murid dari Abdullah bin Abbas. Sa'id menentang ketidakadilan Hajjaj dan akhirnya dihukum mati dengan cara yang menyakitkan. Setelah peristiwa ini, nama Hajjaj semakin dibenci oleh umat Islam, dan kemarahan rakyat memuncak. Namun, perlu dicatat bahwa Hajjaj juga memiliki sisi lain. Ia adalah administrator yang efektif. Di bawah kepemimpinannya, Irak menjadi pusat militer yang kuat. Ia membangun sistem perpajakan yang rapi, memperbaiki infrastruktur, dan memperkuat angkatan laut Islam. Tetapi semua jasanya tenggelam di balik citra kekerasan yang mewarnai kepemimpinannya. Hingga kini, nama Hajjaj sering dijadikan simbol kekerasan dan tirani dalam sejarah Islam. Ia diingat bukan karena pembangunan atau keberhasilannya dalam administrasi, tetapi karena ketakutan yang ia tanamkan pada rakyatnya. Hajjaj berasal dari kabilah Sakif, sebuah kabilah yang memiliki pengaruh besar di kawasan Taif. Kabilah ini dikenal memiliki karakter keras, disiplin, serta keberanian yang tinggi. Dari lingkungan inilah sifat Hajjaj yang tegas, ambisius, dan penuh keberanian terbentuk sejak kecil. Ayahnya bernama Yusuf bin Hakam, seorang yang dikenal sederhana, sementara ibunya berasal dari keluarga yang taat pada tradisi kabilah. Meski lahir dari keluarga biasa, Hajjaj tumbuh dengan tekad kuat untuk mencapai kedudukan tinggi. Ia menempuh pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, yang pada saat itu merupakan keahlian penting di kalangan orang Arab. Sejak kecil, Hajjaj dikenal sangat cerdas, fasih berbicara, dan cepat menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab. Ia menghafal banyak syair Arab klasik, mempelajari tata bahasa, serta memiliki bakat retorika yang membuatnya mampu berpidato dengan tegas dan meyakinkan. Kemampuannya ini kelak menjadi salah satu senjata utamanya dalam mengatur pasukan dan memimpin pemerintahan. Namun, wataknya yang keras sudah terlihat sejak dini. Ia dikenal temperamental, tidak sabar, dan tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ia memiliki ambisi besar untuk menjadi pemimpin, dan ambisi ini membuatnya rela mengambil risiko apapun. Pada masa mudanya, Hajjaj bekerja sebagai pengajar Al-Quran di Taif. Namun, profesi itu tidak memuaskan ambisinya. Ia kemudian bergabung dengan pasukan Bani Umayyah sebagai tentara biasa. Kemampuannya dalam melatih pasukan, kedisiplinannya yang keras, dan keahliannya dalam strategi militer membuatnya cepat menonjol di mata para komandan. Nama Hajjaj mulai dikenal luas ketika ia berhasil mengatur pasukan dengan cara yang lebih terstruktur dibanding komandan lain pada masanya. Kedisiplinan militer yang ia terapkan sangat keras, bahkan tidak jarang para prajuritnya sendiri merasa tertekan karena metode latihannya. Namun, hasilnya membuat pasukannya menjadi yang paling siap tempur. Namun ambisi politiknya membawanya ke istana Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Setelah bertahun-tahun mengasah diri di medan tempur dan mengukir reputasi sebagai komandan yang disiplin, Hajjaj akhirnya menarik perhatian para pejabat tinggi dinasti Umayyah. Ketegasannya dalam mengatur pasukan, kefasihan lidahnya ketika berbicara, serta keberaniannya menghadapi lawan membuatnya berbeda dari kebanyakan perwira biasa. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang saat itu memimpin di tengah masa-masa genting, membutuhkan orang yang mampu mengembalikan stabilitas. Kekuasaan Bani Umayyah sedang diguncang oleh berbagai pemberontakan, salah satunya adalah pemberontakan Abdullah bin Zubair di Makkah. Abdullah bin Zubair bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah tandingan, menguasai kota suci, dan mengancam legitimasi kekuasaan Abdul Malik. Dalam situasi ini, Abdul Malik melihat Hajjaj sebagai sosok yang dapat diandalkan. Bukan hanya karena keberanian dan kecerdasannya, tetapi juga karena sikapnya yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Hajjaj pun dipanggil ke istana khalifah di Damaskus. Di hadapan Abdul Malik, ia menunjukkan kesetiaan dan kemampuannya meyakinkan dengan kata-kata. Ia berjanji akan memadamkan setiap pemberontakan dan menegakkan kekuasaan Umayyah tanpa kompromi.
keputusan besar pun diambil. Hajjaj diangkat sebagai komandan pasukan untuk menghadapi Abdullah bin Zubair di Makkah. Inilah awal dari reputasi kelam Hajjaj sebagai penguasa yang dikenal tanpa belas kasihan. Bagi Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi, kekuasaan hanya bisa dipertahankan melalui kekuatan, ketegasan, dan rasa takut. Dalam pandangannya, rakyat tidak dapat diatur dengan kelembutan ketika terjadi pemberontakan atau ketidakpatuhan. Karena itu, ia menjadikan kekerasan sebagai senjata utama dalam memerintah. Sejak awal memimpin Irak, Hajjaj memperkenalkan dirinya kepada rakyat dengan pidato yang keras dan mengancam. Ia pernah berkata di hadapan masyarakat Kufah, "Aku melihat kepala-kepala kalian seakan sudah matang dan siap dipotong." Ucapannya yang tajam menjadi tanda bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi perlawanan. Hajjaj membentuk pasukan elit yang sangat loyal, dan ia sendiri memimpin mereka dengan disiplin tanpa ampun. Hukuman mati dijatuhkan pada siapa saja yang dicurigai memberontak atau menentang kebijakan khalifah. Dalam catatan sejarah, ribuan orang di Kufah dan Basrah dieksekusi atas perintahnya. Eksekusi ulama besar seperti Sa'idi bin Jubair menjadi salah satu contoh paling terkenal kekejaman Hajjaj. Sa'idi menolak tunduk pada kezaliman Hajjaj, sehingga dihukum mati dengan cara yang mengerikan. Kisah ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam dan membuat Hajjaj dikenang sebagai penguasa yang tidak mengenal belas kasihan. Bagi Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tindakan keras Hajjaj dianggap perlu untuk menjaga stabilitas negara. Namun, bagi rakyat, kekerasan Hajjaj adalah teror yang menakutkan. Nama Hajjaj menjadi momok, bahkan disebut-sebut dengan rasa benci dan ngeri. Hajjaj dikenal sebagai pemimpin berdarah dingin. Ia jarang menunjukkan belas kasihan, bahkan kepada rakyatnya sendiri. Setiap pemberontakan atau penolakan terhadap kekuasaan dipandang sebagai pengkhianatan yang harus dibayar dengan darah. Hajjaj tidak pernah ragu untuk mengeksekusi siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, Irak dan wilayah timur kekhalifahan hidup dalam suasana teror. Setiap pasukan yang dikerahkan Hajjaj bergerak dengan ketegasan tanpa kompromi. Hukuman mati dilakukan secara terbuka, sebagai pesan bahwa siapapun yang melawan akan menerima nasib yang sama. Sejarawan mencatat bahwa ribuan kepala para pemberontak dipenggal di Kufah dan Basrah selama masa kekuasaannya. Namun, yang membuat Hajjaj benar-benar dikenal sebagai penguasa berdarah dingin bukan hanya jumlah korban, tetapi juga sikapnya yang tidak pernah menyesal. Ia selalu menganggap kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk menjaga ketertiban. Bahkan, ia sering menyampaikan pidato-pidato yang menantang rakyatnya, seperti ucapan terkenalnya di Kufah, "Wahai penduduk Irak, aku melihat kepala kalian seperti buah matang yang siap dipetik." Walau demikian, Hajjaj tetap dihormati oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan karena keberhasilannya menjaga kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pandangan Khalifah, Hajjaj adalah alat yang efektif untuk memadamkan gejolak politik di wilayah yang sulit diatur. Ia memerintah dengan tangan besi, memaksa rakyat tunduk pada Bani Umayyah. Bagi Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi, ketaatan kepada khalifah adalah kewajiban mutlak, dan siapapun yang menolak harus dihadapi dengan kekuatan. Ia melihat dirinya sebagai perpanjangan tangan kekhalifahan, penjaga stabilitas negara, sekaligus pelindung tahta Bani Umayyah. Di Irak, pusat konflik politik dan pemberontakan, Hajjaj mengatur pemerintahan dengan disiplin yang keras. Setiap orang yang mencoba menentang kebijakan Umayyah segera ditangkap, diadili dengan cepat, dan kerap dihukum mati. Ia membentuk jaringan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa rakyat tidak memiliki ruang untuk memberontak. Banyak riwayat menyebut bahwa Hajjaj memaksa penduduk Kufah dan Basrah untuk membayar pajak tinggi demi kepentingan kekhalifahan. Mereka yang menolak akan diancam atau dieksekusi. Penduduk Irak, yang pada masa sebelumnya dikenal vokal menentang kekuasaan pusat, perlahan dipaksa tunduk karena kekerasan yang diterapkan Hajjaj. Namun, tidak semua kebijakannya buruk. Ia juga mengatur distribusi hasil bumi, membangun jalur irigasi, dan memperkuat pasukan perbatasan di Khurasan dan Sind. Tapi semua ini tidak mampu menghapus ketakutan rakyat yang melihatnya sebagai penguasa bengis. Dikenal dengan pidato pertamanya di Kufah, "Wahai rakyat Kufah, aku melihat kepala-kepala kalian telah matang seperti buah kurma, dan aku siap memetiknya satu persatu." Pidato ini menjadi salah satu ucapan paling terkenal dan menakutkan dari Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi.
Ucapan tersebut disampaikan saat ia pertama kali tiba di Kufah untuk mengambil alih kekuasaan sebagai gubernur. Kata-katanya langsung menggetarkan hati rakyat, karena mereka memahami bahwa Hajjaj bukanlah penguasa yang bisa diajak berkompromi. Rakyat Kufah memang memiliki reputasi sebagai kelompok yang sering memberontak dan tidak stabil dalam kesetiaan politik. Karena itulah Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirim Hajjaj ke sana dengan mandat penuh untuk menegakkan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pidato pertamanya, Hajjaj tidak berusaha mencari simpati. Ia justru menegaskan bahwa pemerintahannya akan keras dan tanpa ampun. Ucapan kepala-kepala kalian telah matang menjadi peringatan bahwa setiap pemberontak akan diperlakukan seperti buah busuk yang siap dibuang. Pidato ini bukan sekadar ancaman, tetapi juga penegasan kekuasaan. Setelah pidato tersebut, Hajjaj memperkuat posisinya dengan membentuk pasukan elit yang setia, memperketat pajak, dan menghukum dengan kejam siapapun yang mencoba menantang pemerintah. Dalam waktu singkat, rasa takut berhasil membuat rakyat Kufah tunduk. Pidato ini menandai era teror bagi Irak dan sekitarnya. Sejak hari pertama, rakyat Irak sadar bahwa kedatangan Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi bukan untuk berdialog, melainkan untuk menundukkan mereka dengan kekuatan. Kata-kata kerasnya di Kufah menjadi awal dari masa pemerintahan yang penuh ketakutan. Pasukan militer ditempatkan di berbagai sudut kota, dan siapa saja yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok pemberontak segera ditangkap. Kebijakan Hajjaj menciptakan rasa aman bagi kekhalifahan Bani Umayyah, namun rasa takut yang mendalam bagi rakyat. Ia memimpin dengan metode yang tidak mengenal kompromi, membuat Irak dan wilayah timur sepenuhnya berada di bawah kontrolnya. Perang dan penumpasan pemberontakan, Hajjaj dikenal bukan hanya sebagai gubernur, tetapi juga sebagai panglima perang yang brutal. Ia menghabiskan sebagian besar masa jabatannya untuk menghadapi berbagai pemberontakan yang meletus di Irak, Persia, hingga Khurasan. Salah satu perang terbesar yang mengangkat namanya adalah penumpasan pemberontakan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mendirikan kekhalifahan tandingan di Makkah, menguasai kota suci, dan menolak kekuasaan Bani Umayyah. Hajjaj ditunjuk langsung oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk memimpin operasi militer ke Makkah. Dalam pengepungan itu, Hajjaj tidak segan menggunakan kekerasan ekstrim. Ia memerintahkan pasukannya melempari kota dengan batu menggunakan manjanik. Bahkan Ka'bah ikut rusak akibat serangan tersebut. Abdullah bin Zubair akhirnya tewas di dekat Ka'bah, dan kekuasaan kembali ke tangan Bani Umayyah. Setelah Makkah, Hajjaj juga memimpin operasi besar di Irak untuk menumpas kelompok Khawarij yang menolak otoritas khalifah. Ia mengejar mereka hingga ke pedalaman, mengeksekusi ribuan orang, dan memaksa kelompok pemberontak untuk menyerah. Selain itu, Hajjaj memainkan peran penting dalam mengirim pasukan ke wilayah timur, termasuk ekspansi ke India dan Sind di bawah komando Muhammad bin Qasim, keponakannya. Namun, di balik keberhasilan militernya, cara-cara kekerasan yang digunakan Hajjaj membuatnya dikenang dengan rasa takut dan benci. Hajjaj terlibat dalam penumpasan banyak pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Di antara yang paling terkenal adalah perang melawan Abdullah bin Zubair di Mekah pada tahun 692 M. Abdullah bin Zubair mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah tandingan setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Ia menguasai Hijaz, termasuk kota suci Mekah, dan mendapat dukungan dari banyak pihak yang menolak kekuasaan Bani Umayyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memandang pemberontakan ini sebagai ancaman serius bagi legitimasi kekuasaannya. Ia pun menunjuk Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi, seorang komandan muda namun terkenal tegas, untuk memimpin operasi militer ke Mekah, pengepungan Mekah dan Ka'bah. Pada tahun 692 M, Hajjaj mengepung kota Mekah dengan pasukan besar. Dalam pengepungan itu, ia menggunakan manjanik, alat pelontar batu raksasa, untuk menghantam tembok kota dan melemahkan pertahanan Abdullah bin Zubair. Batu-batu besar diluncurkan ke dalam kota, bahkan sebagian mengenai bangunan Ka'bah, merusak dindingnya. Tindakan ini menimbulkan kemarahan banyak umat Islam, karena Ka'bah adalah tempat suci yang sangat dihormati. Namun, bagi Hajjaj, menjaga kekuasaan khalifah lebih penting daripada apapun. Abdullah bin Zubair akhirnya tewas di dekat Ka'bah setelah pertempuran sengit,
dan kekuasaan Hijaz kembali ke tangan Bani Umayyah. Peristiwa ini memperkuat reputasi Hajjaj sebagai panglima perang yang tanpa belas kasihan. Sejak saat itu, ia semakin dipercaya oleh Abdul Malik untuk memimpin wilayah-wilayah sulit seperti Irak dan Persia. Abdullah bin Zubair, Khalifah tandingan, gugur di dekat Ka'bah. Pertempuran di Mekah mencapai puncaknya ketika pasukan Hajjaj berhasil mengepung Abdullah bin Zubair di sekitar Ka'bah. Dalam situasi terdesak, Abdullah bin Zubair memilih bertahan hingga titik darah penghabisan. Ia menolak menyerah, karena yakin perjuangannya melawan Bani Umayyah adalah bentuk mempertahankan kebenaran. Riwayat menyebutkan bahwa ibunya, Asma binti Abu Bakar, memberikan nasihat tegas agar putranya tidak menyerah. Dengan penuh keberanian, Abdullah bin Zubair maju menghadapi pasukan Hajjaj. Dalam pertempuran yang sengit, ia akhirnya gugur di dekat Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam. Setelah kematiannya, Hajjaj memerintahkan agar jasad Abdullah bin Zubair digantung di depan Ka'bah sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan Bani Umayyah. Tindakan ini menimbulkan kemarahan banyak pihak, karena dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan tanah suci. Meskipun demikian, keberhasilan Hajjaj menumpas pemberontakan ini membuatnya semakin dipercaya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia kemudian diangkat sebagai gubernur Irak, Persia, dan wilayah timur kekhalifahan, dengan kekuasaan yang sangat luas. Aksi ini membuat Hajjaj dicap sebagai penguasa tanpa belas kasihan. Serangan brutal ke Mekah, penggunaan manjanik yang merusak Ka'bah, dan eksekusi terhadap Abdullah bin Zubair meninggalkan kesan mendalam bagi dunia Islam. Banyak orang melihat Hajjaj sebagai penguasa yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kesucian tempat ibadah. Meskipun tindakan itu dilakukan atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, nama Hajjajlah yang paling tercatat sebagai simbol kekerasan. Sejak saat itu, reputasinya semakin identik dengan ketegasan tanpa kompromi. Di Irak, ia memperlakukan rakyat dengan kebijakan keras, menghukum siapa saja yang dicurigai berkhianat, dan menumpas setiap pemberontakan dengan cara yang kejam. Rakyat Irak yang terkenal berani berbicara lantang dan sering memberontak dipaksa tunduk di bawah pemerintahannya. Hajjaj tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga pidato-pidato penuh ancaman untuk menanamkan rasa takut. Kata-kata tajamnya di Kufah, yang membandingkan kepala rakyat dengan buah kurma yang siap dipetik, menjadi simbol gaya kepemimpinannya yang menakutkan. Ia memerintahkan eksekusi ribuan lawan politik. Di bawah kepemimpinannya, Irak menjadi ladang darah bagi siapa saja yang menentang kekuasaan Bani Umayyah. Hajjaj melihat setiap perbedaan pendapat sebagai potensi pemberontakan, dan ia tidak segan mengatasinya dengan hukuman mati. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ribuan orang, baik dari kalangan Khawarij, pendukung Abdullah bin Zubair, maupun kelompok oposisi lainnya, dieksekusi atas perintahnya. Metodenya sangat keras. Eksekusi dilakukan secara terbuka di hadapan rakyat untuk menciptakan rasa takut dan mematahkan semangat perlawanan. Tidak hanya itu, Hajjaj juga mengirim pasukan untuk memburu lawan politik hingga ke pelosok desa. Bahkan tidak jarang mengeksekusi keluarga mereka jika dianggap mendukung pemberontakan. Salah satu korban terbesarnya adalah Sa'idi bin Jubair, seorang ulama terkenal dan murid Abdullah bin Abbas. Sa'idi menolak mengakui kezaliman Hajjaj dan akhirnya ditangkap. Dalam eksekusi yang dikenang sejarah, Sa'idi bin Jubair gugur dengan sabar dan tabah, sementara Hajjaj semakin dibenci oleh umat Islam karena tindakannya itu. Bagi Khalifah di Damaskus, tindakan Hajjaj dianggap sebagai bukti loyalitas dan kekuatan. Namun bagi rakyat Irak, ia menjadi simbol teror, kezaliman, dan kekuasaan yang berdiri di atas darah orang-orang tak bersalah. Dikenal gemar menyiksa dan mempermalukan musuh-musuhnya, Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi tidak hanya dikenal karena ketegasannya dalam menjatuhkan hukuman mati, tetapi juga karena caranya memperlakukan musuh-musuh politiknya dengan cara yang sangat kejam dan merendahkan. Ia tidak sekadar mengeksekusi mereka, tetapi juga menciptakan ketakutan psikologis yang mendalam melalui penyiksaan dan penghinaan di depan umum. Dalam banyak kasus,
Orang-orang yang dituduh memberontak tidak langsung dieksekusi. Sebagian ditahan, disiksa secara fisik, dan dipermalukan di hadapan halayak sebelum akhirnya dihukum mati. Hajjaj menggunakan metode ini untuk mengirim pesan yang kuat kepada rakyat, bahwa siapapun yang berani menentang kekuasaan akan mengalami nasib yang lebih buruk dari sekadar kematian. Ia juga memerintahkan agar tubuh lawan-lawannya yang sudah dieksekusi digantung di gerbang kota atau di tempat umum selama berhari-hari, sebagai peringatan bagi semua orang. Dalam kasus Abdullah bin Zubair, jasadnya digantung di depan Ka'bah, sebuah tindakan yang mengguncang dunia Islam dan menimbulkan kemarahan luas. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya menegaskan reputasi Hajjaj sebagai penguasa kejam, tetapi juga memperlihatkan sisi gelap dari politik dinasti Umayyah. Di balik keberhasilan administratif dan stabilitas wilayah yang ia capai, tersimpan banyak kisah penderitaan dan teror yang dirasakan oleh rakyat di bawah kekuasaannya. Hajjaj bahkan memerintahkan pembunuhan Sa'idi bin Jubair, seorang ulama besar yang dihormati. Sa'idi bin Jubair adalah seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas, dan dikenal luas karena kedalaman ilmunya dalam tafsir Al-Quran dan fikih. Ia dihormati oleh banyak ulama dan rakyat, namun di mata Hajjaj, Sa'idi dianggap sebagai ancaman karena menolak tunduk kepada kekuasaan yang zalim. Sa'idi juga dikenal memberikan kritik terbuka terhadap kebijakan keras Hajjaj di Irak. Ketika Hajjaj memanggil Sa'idi untuk menghadap, ulama besar itu menolak untuk mengakui kekuasaan zalim Bani Umayyah. Dalam catatan sejarah, terjadi dialog tajam antara Hajjaj dan Sa'idi, di mana Sa'idi dengan penuh keberanian menegur kekejaman Hajjaj. Kemarahan Hajjaj memuncak, dan ia memerintahkan agar Sa'idi dieksekusi. Kematian Sa'idi bin Jubair menjadi salah satu peristiwa yang paling membekas dalam catatan kekejaman Hajjaj. Banyak ulama menyebutkan bahwa setelah eksekusi itu, Hajjaj hidup dengan kegelisahan dan merasa terhantui oleh dua-dua Sa'idi. Bahkan, sebagian riwayat menyebut bahwa tidak lama setelah peristiwa itu, kesehatan Hajjaj mulai menurun dan ia wafat dengan keadaan yang tidak tenang. Peristiwa ini menambah kebencian umat terhadap Hajjaj, menjadikannya simbol penguasa yang menindas ulama dan memerintah dengan tangan besi. Nama Sa'idi bin Jubair pun dikenang sepanjang sejarah sebagai ulama pemberani yang tidak takut mati demi menegakkan kebenaran. Sa'idi bin Jubair gugur dengan sabar, dan banyak ulama meyakini doa Sa'idi menjadi penyebab kematian Hajjaj yang mengerikan. Dalam riwayat, Sa'idi bin Jubair menghadapi eksekusi dengan ketenangan luar biasa. Ia menolak menyerah pada kezaliman, bahkan dengan tenang membaca doa terakhirnya sebelum dieksekusi. Banyak ulama berpendapat bahwa doa-doanya, yang memohon agar Hajjaj menerima balasan setimpal, dikabulkan oleh Allah. Tidak lama setelah eksekusi itu, Hajjaj jatuh sakit parah. Ia dilaporkan mengalami kegelisahan hebat menjelang ajalnya, seakan dihantui oleh bayangan kezaliman yang telah ia lakukan. Hajjaj meninggal pada tahun 714 dalam kondisi yang digambarkan penuh penderitaan. Bagi sebagian orang, kematiannya dianggap sebagai hukuman ilahi atas kekejamannya terhadap ulama dan rakyat. Warisan kontroversial, Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi adalah sosok yang meninggalkan jejak sejarah penuh kontroversi. Di satu sisi, ia adalah administrator yang cakap, memperkuat kekuasaan Bani Umayyah, membenahi sistem pajak, serta memajukan ekspansi wilayah Islam hingga ke India melalui pasukan Muhammad bin Qasim. Ia juga disebut berperan dalam penyempurnaan titik dan harakat dalam mushaf Al-Quran, agar pembaca non-Arab lebih mudah memahami bacaan. Namun di sisi lain, kekejaman dan kekerasannya tidak bisa dihapus dari ingatan sejarah. Ribuan eksekusi, penyiksaan, dan penghinaan terhadap musuh-musuhnya menjadikannya simbol tirani dalam dunia Islam. Sebagian besar rakyat di Irak dan Hijaz mengingatnya dengan kebencian, sementara dinasti Umayyah memujinya sebagai pengawal kekuasaan yang tangguh. Warisan Hajjaj adalah ironi, ia diakui sebagai seorang pemimpin yang berhasil menegakkan ketertiban, namun dengan harga yang sangat mahal, darah, rasa takut, dan duka yang mendalam. Meski terkenal kejam, Hajjaj juga punya kontribusi.
Sejarawan mencatat bahwa Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi bukan sekadar penguasa yang memimpin dengan kekerasan. Ia juga meninggalkan sejumlah kontribusi penting yang berdampak panjang bagi dunia Islam. Salah satu jasanya yang paling dikenal adalah penyempurnaan titik, ijam, dan tanda baca, harakat, pada mushaf Al-Quran. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan kaum muslim non-Arab dalam membaca dan memahami Al-Quran, karena sebelumnya banyak kata dalam mushaf yang sulit dibedakan tanpa tanda baca. Selain itu, Hajjaj membangun sistem administrasi yang lebih rapi dalam pemerintahan Bani Umayyah. Ia memperketat pengumpulan pajak, mengatur logistik pemerintahan, dan memastikan hasil pertanian serta perdagangan dari Irak dan Persia mengalir ke pusat kekhalifahan di Damaskus. Dalam bidang militer, ia memperkuat pasukan perbatasan di wilayah timur, membuka jalan bagi ekspansi Islam ke Sind dan India melalui keponakannya, Muhammad bin Qasim. Namun, kekejaman dan terornya membayangi semua jasanya. Rakyat Irak, Persia, dan Hijaz mengingat Hajjaj bukan sebagai reformis, melainkan sebagai penguasa yang menindas dengan tangan besi. Ribuan eksekusi, pembunuhan terhadap ulama seperti Sa'id bin Jubair, dan penghinaan terhadap kota suci Mekah membuat namanya dikenang dengan kebencian mendalam. Hajjaj bin Yusuf adalah cermin kekuasaan yang brutal. Kisah hidupnya menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dijalankan dengan tangan besi, tanpa ruang untuk belas kasihan. Di satu sisi, ia adalah pemimpin yang efektif, mampu menegakkan ketertiban di wilayah yang kacau dan sulit diatur. Ia memperkuat administrasi, mengembangkan sistem militer, dan bahkan berkontribusi pada standarisasi mushaf Al-Quran. Namun, di sisi lain, Hajjaj dikenal karena kekerasan yang mewarnai hampir semua kebijakan dan keputusannya. Dari pengepungan Ka'bah hingga eksekusi ulama seperti Sa'id bin Jubair, semua tindakannya menorehkan luka sejarah yang sulit dilupakan. Rakyat Irak, Persia, dan Hijaz mengenangnya sebagai simbol ketakutan. Penguasa yang menegakkan kekuasaan Bani Umayyah dengan cara-cara yang kejam. Warisan Hajjaj adalah ironi. Ia diingat sebagai tokoh yang berjasa pada aspek administratif dan militer, tetapi juga sebagai salah satu penguasa paling ditakuti dalam sejarah Islam. Nama Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi menjadi peringatan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan meninggalkan jejak kebencian, meski disertai dengan pencapaian besar. Hajjaj bin Yusuf adalah cermin kekuasaan yang brutal, menunjukkan bagaimana politik bisa mengorbankan kemanusiaan. Dalam catatan sejarah, ia berdiri sebagai simbol dari paradoks kekuasaan, seorang pemimpin yang tegas, berani, dan berhasil menjaga stabilitas, namun juga sosok yang menebar teror dan darah. Politik, bagi Hajjaj, bukanlah jalan untuk melayani rakyat, melainkan arena untuk menegakkan kekuasaan dengan cara apapun, termasuk mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian. Kisah pengepungan Ka'bah, eksekusi ulama besar Sa'id bin Jubair, serta ribuan korban pemberontakan menjadi bukti bahwa ambisi politik dapat menghapus rasa belas kasih. Hajjaj tidak pernah ragu untuk menumpahkan darah jika hal itu berarti memperkuat tahta Bani Umayyah. Namun, di balik kekejamannya, ia juga meninggalkan warisan administratif dan militer yang besar. Sistem pajak, irigasi, dan ekspansi wilayah Islam ke timur menjadi jejak yang tidak bisa dihapuskan dari sejarahnya. Tetapi semua pencapaian itu dibayangi oleh bayangan kezaliman yang ia lakukan. Sejarah Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi adalah pengingat bahwa kekuasaan yang berjalan tanpa moral dan keadilan hanya akan meninggalkan luka mendalam di hati manusia. Ia adalah contoh bahwa politik yang dikuasai oleh ambisi bisa menghancurkan kemanusiaan, bahkan di tengah peradaban yang sedang berkembang. Dari kisahnya, kita belajar, kekuasaan tanpa belas kasihan hanya meninggalkan kebencian dan darah. Hajjaj bin Yusuf At-Tsaqafi mungkin dikenang sebagai penguasa yang mampu menegakkan stabilitas di masa penuh kekacauan, tetapi cara-cara yang ia gunakan meninggalkan luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Pengepungan Ka'bah, eksekusi ulama, dan ribuan nyawa yang hilang demi menjaga kekuasaan menjadi bukti bahwa kekuatan tanpa nilai kemanusiaan akan berakhir dengan kebencian.
sejarah tidak pernah memuji kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Hajjaj mungkin berhasil mempertahankan kekuasaan Bani Umayyah, namun nama dan kisahnya selalu diiringi dengan stigma kezaliman. Ia menjadi simbol dari politik yang menghalalkan segala cara, mengorbankan nyawa demi ambisi, dan mengabaikan nilai keadilan. Dari perjalanan hidup Hajjaj, kita diingatkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah menakutkan rakyat, tetapi mampu membimbing mereka dengan keadilan, kebenaran, dan kasih sayang. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan meninggalkan warisan pahit, seperti yang dikenang dalam kisah Hajjaj hingga kini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.